Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Iya, kita ada di minggu yang kedua. Di bulan Juli, Bapak Ibu, kita masuk di semester kedua di tahun 2023 ya. Saudara semangat di hadapan Tuhan, amin. Bilang kiri kanan, katakan sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Amin. Saya lihat wajah-wajah yang bersukacita pagi hari ini. Baik. Bulan ini Bapak Ibu kita sama-sama membahas tentang kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Saya percaya itu juga di-sharing di tempat ini minggu lalu oleh Ibu Gembala. Berkat yang dibawa pulang dari Bethany Conference Surabaya Bapak Ibu, dan saya begitu bersyukur bahwa firman dilepaskan tidak pernah tanpa tujuan buat setiap kita. Setuju ya? Firman selalu dilepaskan membawa tujuan Tuhan. Nah, saya suka dari Ulangan 20 ayat 4 yang pasti sudah dibaca minggu lalu. Coba kita lihat sekali lagi Ulangan 20 ayat 4. Ketika Tuhan melepaskan hukum perang bagi bangsa Israel, ya, Tuhan memberikan sebuah peringatan, Tuhan memberikan sebuah hal yang diatur. Menariknya bukan senjata, bukan strategi, tapi Tuhan mau mengingatkan buat bangsa Israel bahwa waktu menghadapi peperangan, waktu menghadapi pertempuran, waktu melihat kereta, kuda, jumlah tentara yang mungkin jauh lebih besar, semua yang mereka bisa lihat, Tuhan bilang buat mereka jangan takut. Amin. Jangan takut. Kemudian jangan lemah hatimu, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Tapi sendengkan telinga, buka telingamu untuk dengar apa kata firman. Dan firman Tuhan berkata di ayat keempat, sebab Tuhan Allahmu, apa saudara? Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi sebuah hal yang sangat luar biasa bahwa waktu Tuhan pilih bangsa Israel dan mereka hari-hari itu waktu mereka merebut tanah Kanaan, mereka sangat ditakuti oleh bangsa lain. Oleh bangsa-bangsa yang jauh lebih besar dari mereka. Mereka hanya berjumlah kira-kira 600.000 orang laki-laki. Sedikit jumlahnya. Tapi kemudian bangsa Israel hari itu membawa sebuah kegentaran di mata bangsa-bangsa lain. Mari lihat ini Bapak Ibu. Bukan karena mereka punya senjata yang paling dahsyat hari itu. Padahal kalau Tuhan bisa menyingkapkan buat mereka senjata 2000 tahun ke depan gitu ya. Atau hari ini senjata termutakhir yang kita punya. Saya percaya hari itu mereka bisa kuasai bukan cuma tanah Kanaan. Bisa kuasai seluruh bumi ini. Betul ya? Tapi kenapa Tuhan tidak melakukan hal itu, menyatakan hal itu? Justru Tuhan nyatakan esensi daripada peperangan bahwa kemenangan itu datang dari Tuhan, bukan dari kita. Bilang kiri kanan, kemenangan datang dari Tuhan, bukan dari kekuatanmu. Tuhan gak mau mereka bergantung kepada kekuatan mereka. Tuhan gak mau mereka bergantung kepada kehebatan, strategi, hikmat manusia yang bisa manusia pikirkan. Jalan-jalan yang bisa manusia tempuh. Tapi Tuhan bilang apa? Sebab Tuhan Allahmu, dialah pribadi yang berjalan menyertai kamu. Ya, ini tahun penyertaan Tuhan buat kita semua. Untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Wah, saya suka itu Bapak Ibu. Bahwa kalau kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Amin. Dalam apapun hari ini, mari lihat bahwa pertempuran masih terjadi, saudara. Tapi perjuangan pertempuran kita bukan lagi bangsa melawan bangsa merebut tanah gitu ya. Terus pulang Bapak Ibu lihat tanah saudara yang di samping tetangga, saudara bilang saya mau ambil tanah ini. Wah, Tuhan berikan kemenangan buat saya. Saudara sesat Bapak Ibu ya. Bukan itu yang Tuhan maksud. Makanya perjanjian baru berkata apa? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging.
tapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan tipu muslihat iblis. Iblis hari ini datang sebagai musuh dan dia siap menunggangi siapa aja, menunggangi apa aja, situasi, kondisi, ya bahkan orang-orang terdekat kita di tempat kerja, atasan, bawahan, semua yang bisa dia masuk dalam celah-celah yang terbuka, dia siap untuk menunggangi itu. Pribadi, hal-hal, situasi, kondisi, kelemahan-kelemahan tubuh, semua kesempatan bisa dia masuk. Dan di situ dia hadir sebagai musuh. Tapi Tuhan bilang buat kita, bukan pribadi itu yang jadi musuhmu, bukan darah dan daging itu yang jadi musuh kita. Amin. Tapi pribadi oknum di belakangnya, yaitu penguasa-penguasa di udara. Tipu muslihat iblis, strategi yang iblis kerjakan supaya terus ada konflik, masalah, perselisihan, perpecahan. Ya, itu dikerjakan oleh iblis. Untuk supaya kita terus mengalami kerugian dan kebinasaan dalam dunia ini. Kita nggak bisa terima kemenangan yang Tuhan sediakan. Puji Tuhan, bulan ini kita belajar bahwa kalau Tuhan berjalan menyertai kita, dan kita belajar itu di bulan sebelumnya ya, ada pribadi yang bernama apa? Roh Kudus. Waktu Roh Kudus tinggal dalam kita, menyertai kita, dan kita berkata selamanya, maka pribadi Tuhan itu akan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, persoalannya Bapak Ibu, mari saya masuk dalam perenungan pagi hari ini. Persoalannya bahwa kita suka menganggap segala sesuatu begitu mudah. Kita anggap waktu kita jadi Kristen, maka ayat ini otomatis jadi bagian kita. Tuhan berikan kemenangan bagi saya. Itu terjadi dalam asumsi anggapan kita, terjadi serta-merta. Waktu kita beribadah, waktu kita rajin tanda kutip ke gereja, ya. Kemudian begitu percaya diri, pede, kita berkata bahwa siap apa aja ya yang saya lagi alami, Tuhan pasti berikan kemenangan kepada saya dan kita hidup sesuka mau kita. Mari hari ini kita perlahan-lahan kita lihat bahwa bersama dengan Tuhan ada cara main Bapak Ibu. Ada aturan, makanya di dalam perikop Ulangan 20 itu dikatakan hukum perang. Betul ya? Bukan cuma tentang kemenangan, tapi ada hukum. Kenapa dikatakan hukum? Karena hukum mengatur saudara. Apa yang perlu dilakukan dan apa yang jangan dilakukan, itulah hukum. Betul ya? Bersama dengan Tuhan ada aturan. Ada ketetapan, ada hukum yang Tuhan lepaskan bahkan sampai hari ini buat setiap kita. Hidup dengan hukum itu membuat hidup itu teratur. Bukan kita sesuka mau kita Bapak Ibu. Itu yang jadi perenungan kita di pagi siang hari ini. Saudara siap? Bahwa waktu kita berkata saya perlu kemenangan dari Tuhan, maka mari renungkan kembali. Tuhan mau kehidupan kita ada, tunduk dalam hukumnya Tuhan, baru kemudian dia bisa berjalan menyertai kita, memberikan kemenangan kepada kita. Sama seperti dari perjanjian lama, manusia diciptakan pertama kali Bapak Ibu. Ditempatkan di sebuah taman bernama Taman Eden. Di situ Tuhan lepaskan hukum pertama-tama, betul ya? Jangan makan ini, jangan makan itu, tapi yang lain kamu boleh makan. Dibatasi dengan hukum namanya itu saudara, supaya Adam dan Hawa hidup dalam keteraturan. Dan di taman itu Allah jalan-jalan di waktu petang, ya, menggambarkan Ulangan 20 ayat 4 tadi, berjalan bersama mereka. Fellowship, hubungan, komunikasi, ada di situ. Tapi lihat, sewaktu manusia melanggar hukumnya Tuhan, apa yang terjadi? Gak bisa ada fellowship, saudara. Gak bisa ada kemenangan, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Gambaran yang sama berlaku sampai hari ini. Tuhan mau sediakan kemenangan buat setiap kita, tapi kemenangan tidak terjadi buat semua orang. Amin. Setuju?
Kemenangan gak terjadi buat semua orang. Coba bayangkan kalau kemenangan terjadi buat semua orang. Siapa yang kalah Bapak Ibu? Semua orang berkata Tuhan di pihak saya. Siapa lawan kita? Di sebelah berkata iya Tuhan juga di pihak saya. Tuhan mana dan Tuhan mana yang kita pukul lawan ini ya? Seru jadinya. Tuhan mau bela yang mana ini? Pilih kasih jadinya Bapak Ibu. Untuk itu ada hukum. Ada firman Tuhan sebagai pengatur. Untuk semua ada dalam koridor-koridornya Tuhan. Amin. Waktu kita ada dalam koridornya Tuhan, Tuhan berjalan di tengah-tengah kita di situ. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyediakan kemenangan buat setiap kita. Nah mari kita lihat itu Bapak Ibu dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua 12-16 Bapak Ibu saya share ini bulan lalu di Badaraya Pusat. Dan dengan kemenangan dari ulangan 20 saya kembangkan itu untuk kita lihat saudara relevansi hari ini. Dari Filipi pasal 2 ayat 12-16. Sangat penting untuk kita mengerti apa yang perlu kita lakukan untuk kita mengalami kemenangan Tuhan. Saudara, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Bisakah kita baca bersama-sama dengan suara yang keras? 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba, dan tidak percuma bersusah-susah. Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Filipi berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi waktu kita masuk dalam perjalanan kekristenan kita saudara, waktu kita mau bilang buat Tuhan, saya butuh kemenangan dari Tuhan. Maka kemenangan ada waktu Tuhan memerintah dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang terjadi di ulangan pasal 20 tadi, bahwa satu bangsa Tuhan pilih bernama bangsa Israel dari pertama pribadi yang bernama apa saudara? Abraham. Betul? Abraham Tuhan pilih. Kenapa Tuhan pilih Abraham? Karena Abraham punya sebuah nilai yang hari itu orang lain tidak miliki. Itu dia sangat taat di hadapan Tuhan. Waktu Abraham menunjukkan ketaatan, keluar dari bangsa penyembahan berhala bernama Ur-Kasdim. Gak ada bayangan apapun, cuma dengan sebuah perintah. Pergi, karena aku berikan negeri kepadamu. Dia langsung taat saudara, dia tinggalkan semuanya. Rumah, sanak saudara, penyembahan berhala yang dilakukan oleh keluarganya, dia tinggalkan itu. Tapi apa kemudian dia langsung dikatakan dia orang yang taat di hadapan Tuhan? Belum. Sampai waktu dia angkat pisau, dia mau bunuh Ishak, persembahkan buat Tuhan karena Tuhan minta. Di situ Tuhan bilang, aku melihat ketaatanmu. Dan hari itu Tuhan ikat janji sumpah dengan Abraham, saudara. Keturunan Abraham menjadi keturunan yang terpilih, bangsa Israel. Di mana panggilan dan pilihan Tuhan kembali lagi dengan tujuan. Bukan supaya mereka eksklusif, jadi bangsa miliknya Allah, sombong. Ya, bukan. Tapi waktu mereka jadi bangsa yang terpilih, tujuan Tuhan cuma sederhana. Bahwa di masa itu ketika semua sibuk dengan penyembahan berhala, Allah melawan Allah, huruf kecil ya. Bangsa ini lawan bangsa itu, Allah mana yang lebih kuat? Ya. Wah itu jadi
jadi tren hari itu Bapak Ibu. Bangsa mana yang lebih kuat dengan penyembahan berhala mereka. Tapi waktu bangsa Israel hadir dengan kekuatan, kemenangan yang Tuhan kerjakan, Allah yang berperang bagi mereka. Di situ bangsa lain melihat ada Allah di atas segala Allah. Ada Tuhan di atas segala Tuhan. Yaitu Tuhan Allah bangsa Israel. Itu penekanan terpilihnya bangsa Israel. Itu penekanan kenapa ketaatan Abraham begitu penting di matanya Tuhan, saudara. Makanya hari ini itu tidak berakhir, tidak berubah, saudara, tidak dianulir. Kita waktu mengharapkan Tuhan hadir bagi kita, menyatakan kemenangan yang Dia sudah sediakan bagi kita, mari kembali evaluasi. Sudahkah Yesus Tuhan itu jadi raja yang memerintah dalam kehidupan kita? Karena kalau Yesus jadi raja yang memerintah, kemenangan pasti jadi bagian kita. Amin. Waktu Yesus raja, maka hidup ini, ya, perjalanan kekristenan kita itu pasti dihiasi dengan hidup taat, Bapak Ibu. Gak ada yang lain. Bukan agamawi yang jadi warna hidup kita, bukan. Dan begitu banyak orang menghiasi, ya, memenuhi hidup dengan kebiasaan agamawi. Hari Minggu begitu baik, saudara, begitu kudus. Senin sampai Sabtu kudus. Hari Minggu Alkitab dia baca, dia pegang. Hari Senin sampai Sabtu, terutama Sabtu malam, alkohol dia pegang. Sama-sama alkohol di muka tuh. Hari Minggu, haleluya. Hari Senin sampai Sabtu, haleluya. Itu terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, terjadi. Bahwa warna kehidupan kita belum dihiasi sepenuhnya dengan ketaatan. Menarik karena waktu Yesus memerintah sebagai raja, konsep ini kalau kita belum mengerti, kita nggak bisa dapat breakthrough kemenangan ini, saudara. Karena hari ini raja dengan yang diperintah, itu konsep itu nggak familiar buat kita, betul ya? Yesus jadi tuan dan raja dalam kehidupan kita. Kata tuan dan hamba hari ini nggak familiar. Makanya kita waktu belum masuk dalam pengertian itu yang sebenarnya, hari ini susah untuk kita melakukan. Nah, saya bersyukur saudara waktu saya terus renungkan ini, Tuhan kasih hikmat bahwa seperti hari-hari ini saudara di marketplace ya, saya percaya banyak ini marketplace, tempat kerja. Saudara yang posisi sebagai bawahan, ya, ada atasan di atas saudara. Atau saudara yang profesional sebagai PNS misalkan. Di atas saudara pasti itu negara, betul ya? Betul ya? PNS, ASN itu aparatur negara, berarti di atasnya itu negara. Satu waktu saya tanya ini buat seorang dokter ya, dia juga bekerja dan PNS sudah salah satu rumah sakit. Saya tanya waktu saya konseling pernikahan buat dia dan ditanya tentang keuangan. Saya tanya buat dia kalau misalkan satu waktu negara, karena dia bertanya tentang perpuluhan yang 10% saudara ya. Saya tanya buat dia bahwa kalau satu waktu negara bilang negara lagi keadaan sekarat, diambang kehancuran, kebangkrutan yang begitu sadis akan terjadi gitu ya. Resesi, inflasi dan kemudian negara menetapkan sebuah keputusan, SK keluar, semua PNS gaji dipotong 30%. Kira-kira respon saudara apa? Sakit kan? Sakit enggak? Sakit ya? Saudara kecewa enggak? Kecewa. Marah enggak? Marah. Tapi apa jadi tindakan kita setelahnya? Enggak ada saudara. Betul enggak? Saudara yang kerja di kantor, ya, bayangan yang lain, gambaran yang lain, kerja di kantor. Suatu waktu atasan saudara bilang, hari ini saya pindahkan. Kamu nggak lagi di sini, saya pindahkan kamu. Entah mungkin pindah kantor di kota lain atau pindah tim, pindah bagian, saudara turun tingkatan saudara. Gaji saudara berkurang, income saudara berkurang. Marah, sedih, kecewa, sakit.
Tapi kalau saudara hanya punya pekerjaan itu nggak ada opsi lain, apa yang saudara lakukan? Taat. Betul nggak? Dengan semua persungutan, marah, kecewa, saudara bangke di dalam itu bahasanya ya. Oh, marah sekali. Saudara sumpah-sumpahi itu bos itu. Tapi besok harinya tetap saudara datang kerja. Betul nggak? Di Sumatera satu waktu heboh kan beberapa waktu yang lalu, entah mungkin tahun lalu saya lupa tepatnya. Tiba-tiba Kepsek memutuskan sekolah mulai jam 5 pagi. Saudara ikuti berita itu? Wah marah dong, jam 5, ya ampun. Anak-anaknya marah, orang tuanya pasti marah. Saudara. Karena bangun lebih pagi siapkan sarapan. Ya. Wah berat hidup ini. Tapi apa yang terjadi besok harinya semua hadir jam 5 teng upacara saudara. Mari lihat konsep ini. Kenapa yang di PNS tadi, yang dikerja tadi yang dipindahkan tapi tetap datang. Yang sekolah anak-anak tetap hadir jam 5 pagi. Walaupun menggerutu, marah tuh ewe belum sempat sekah. Gitu ya, belum sempat cuci muka. Tai mata masih full di mata tapi datang besoknya. Kenapa mereka lakukan itu? Karena ada pribadi yang berkuasa di atas mereka yang melepaskan perintah. Dan sistem di dunia ini berkata kalau itu atasan yang perintah kita ikuti. Betul nggak? Nah sayangnya Bapak Ibu, cara yang ada yang kita familiar di dunia ini, kita lupa praktekkan itu di dalam Tuhan. Kalau kita berkata Tuhan memerintah, hari ini pertanyaan saya sederhana. Sudahkah saudara 100% ikut perintah Tuhan? Atau kita copy apa yang kita lakukan di dunia? Ini yang kita sering lakukan. Kalau ada celah untuk kita kompromi, kita kompromi. Kalau ada celah untuk kita datang tank jam 7 pagi peraturan. Ceklok atau scan finger itu jam 7 pagi. Ya. Tapi kalau kita bisa dapat celah, kita dapat orang dalam di bagian sekretariat supaya dia bisa utak-atik gitu ya. Oh kita akan cari cara itu. Supaya jam tidur lebih panjang, kita nggak perlu, kita cari untuk kenyamanan kita. Semua yang kebutuhan kita cari. Ada masalah, ada apa, kita cari orang yang bisa tolong kita. Dengan segala cara, itu dunia konsepnya, betul nggak? Kita akan cari jalan belakang, yang nggak tahu punya jalan-jalan gitu ya. Cari jalan, kita usahakan supaya kalau keputusan A kita bisa bikin A plus atau B minus. Cari supaya kita yang dapat pembelaan, kita yang dapat komprominya, yang lain yang kena akibatnya kita tidak, kita dispesialkan. Itu sering terjadi bukan? Kita suka itu supaya kita nggak perlu yang susah. Kita dapat yang pembelaannya, kita dapat yang enaknya, kita dapat yang spesialnya, kita dapat yang privilege-nya. Itu kita, saudara. Itu di dunia. Itu di dunia, saudara. Kita punya skill negosiasi, kita punya diplomasi yang hebat. Kita gampang, kita punya koneksi yang banyak supaya semua itu mendatangkan keuntungan buat kita. Dan menariknya adalah kita sering bikin itu sama Tuhan. Oh, yang lain kita taat, Mar kalau yang ini Tuhan. Ini kok so sering kok Tuhan, ya. Memang kita nggak bisa lagi berubah Tuhan. Kita kalau marah memang jahat. Marah tuh kita habis marah sudah, no? Saudara, ada sesuatu yang perlu dibereskan pagi hari di cara kita berpikir. Amin. Supaya yang tadi, kemenangan bukan jadi asumsi. Kemenangan itu hak penuh pribadi-pribadi yang mau mengizinkan Yesus Tuhan itu betul-betul memerintah. Makanya Paulus berkata buat jemaat di Filipi, kamu senantiasa taat. Ketaatan itu bukan 1-2 kali. Bukan 70% dan 30% masih kita yang memerintah dengan kedagingan kita. Bukan itu cara mainnya Tuhan. Kamu senantiasa taat. Karena itu, kalau hidupmu 100% taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu apa? Dengan takut dan gentar. Takut dan gentar akan Tuhan membuat kita nggak bisa lagi kompromi seperti apa yang kita lakukan di dunia ini.
Takut dan gentar kepada pribadi Allah yang maha kuasa itu membuat kita nggak bisa main-main sama Tuhan. Itu yang perlu orang percaya punya hari-hari ini. Masihkah kau takut dan gentar sama Tuhan? Karena tanpa takut dan gentar waktu engkau ada di dalam keadaan sendiri, nggak ada orang lain di kamar, di kantor, nggak ada orang lain yang awasi, nggak ada CCTV. Gampang untuk kita lakukan dosa dan kesalahan, saudara. Betul nggak? Di rumah sendiri gampang untuk kita jatuh dalam dosa. Melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan itu gampang. Karena kita suka itu kompromi-kompromi, main-main itu kita suka. Ya. Tapi Tuhan mau kita highlight kata ini, yuk highlight bersama yuk. Waktu kita kerjakan keselamatan kita terima cuma-cuma dari Allah. Tuhan Yesus yang kerjakan, kita terima itu. Kita responi dengan hidup taat kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Dan sebuah rasa hormat, sebuah ketakutan yang ilahi kepada Allah yang begitu luar biasa. Itu perlu ada dalam setiap kita, saudara. Makanya kata taat di situ Bapak Ibu, pengertian dari bahasa asli, kata taat itu ada dua. Yaitu mendengarkan dan melakukan. Jadi taat ternyata punya dua unsur penting ini. Mendengarkan digambarkan seperti bawahan yang mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang atasannya katakan. Dan kemudian dia gak berhenti sampai di mendengarkan saja. Ada unsur kedua berkata dia akan melakukan, mengindahkan, menyesuaikan diri dengan perintah otoritas tersebut. Jadi waktu hari ini kita berkata, iya saya mau belajar untuk Tuhan memerintah. Yuk punyai dua sikap ini, dua unsur ini. Telinga kita, telinga yang suka mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Tapi gak sampai di situ, kita melakukan. Dengan penuh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Keberadaan dua unsur ini akan membuat kita ada di jalurnya Tuhan. Dia mau jalan menyertai kita. Dan waktu dia menyertai, dia sediakan kemenangan bagi kita. Amin. Nah mari lihat Bapak Ibu. Ayat berikutnya di ayat yang ke-13. Ayat 13 berkata, karena Allah lah, Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi waktu kita berkata saya mau mendengarkan, saya mau melakukan, Tuhan menekankan follow up-nya berkata begini saudara. Waktu saudara mau melakukan ketaatan di hadapan Tuhan, itu gak bisa bersumber dari kekuatan diri sendiri. Karena sehebat-hebatnya kita mau komitmen melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kemampuan kita. Ujung-ujungnya 1 minggu kemudian akan gagal Bapak Ibu. Karena kita berusaha menahan, kita berusaha yang tadi ada begitu banyak natur jahat di sekeliling kita, budaya-budaya yang salah di sekitar kita, dan kita ada di situ 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu, kita gampang untuk terpengaruh. Betul enggak? Cara bicara yang kasar waktu kita bergaul dengan orang-orang itu bicaranya cabul, cerita-cerita selalu cabul, tanpa sadar semua itu masuk mengubah kita, mempengaruhi kita. Jadi kalau kita berusaha taat, tapi di dalam situasi yang tidak memungkinkan, percayalah cuma hitungan waktu. Kita akan gagal lagi, kecewa lagi, jatuh lagi. Ya, itu jadi perjalanan kita, perjalanan timbul dan tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. Ya, coba lihat kiri kanan, apa ngana kapal selam? Kerjanya kok timbul, tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. Jangan-jangan kapal selam, Bapak Ibu ya. Kita bilang begini di ayat 13 buat kita. Memang kita, keakuan kita tidak pernah akan bawa kita untuk hidup taat di hadapan Tuhan, gak pernah. Karena daging akan terus merontak untuk memenuhi kenyamanan dan keamanan buat kita. Hawa nafsu akan terus berkobar untuk memenuhi semua yang kita mau. Dan semua yang kita mau akan terus bawa kita menjauh dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita
Baik mulai dari kemauan bicara desire, ada sebuah keinginan, dorongan, untuk kemudian lanjut kepada perbuatan ketaatan kita. Semua dikerjakan oleh siapa? Allah, Tuhan, Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Ini stage yang sangat penting untuk kita sepakat dengan Tuhan. Saudara kira Roh Kudus dalam diri saudara cuma termanifestasi waktu supranatural terjadi? Itu hanya satu bagian Bapak Ibu. Ada bagian lain berkata dari hal yang paling kecil dan sederhana. Setiap kali ada hati yang mendorong saudara untuk melakukan kebenaran. Hei, jemaat Tuhan dengar baik, itu bukan kamu. Itu hasil karya Roh Kudus. Waktu ada dorongan gerakan untuk kita hindari yang jahat, lakukan yang benar, keinginan itu gak pernah berasal dari hati kita. Keinginan itu berasal dari Allah yang mengerjakan di dalam kamu dari kemauan sampai perbuatan, pekerjaan. Amin. Di saat masalah, situasi terjepit, tekanan, pergumulan hidup, saudara bergumul terus tiba-tiba saudara lihat, saudara dapat jalan keluar. Ada hikmat, saudara dapat jalan keluar. Saudara pikir karena saudara hebat, saudara pintar, saudara jenius. Kita suka begitu kan? Oh, orang mulai puji kita memang Anda paling pintar no. Nggak tak pikir no, tapi Anda bisa pikir itu. Saudara kira karena kita hebat? Bukan. Hikmat itu datang dari Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita, saudara. Roh Kudus pribadi yang membawa ketenangan, menghadirkan damai sehingga kita bisa terima hikmat yang dari Tuhan itu. Tanpa Roh Kudus, masalah pasti buat kita hancur berantakan, saudara. Amin. Waktu orang menyakiti saudara, yang harusnya normalnya kita marah, kecewa, pahit, terluka. Tapi tiba-tiba hari itu, momen itu, saudara bisa penuh dengan ketenangan. Saudara mau sabar. Saudara katup mulut saudara untuk sabar, tahan, mengendalikan diri. Saudara kira karena saudara baik? Aduh, mujur no, kemarin kita nak menyau no. Bukan mujur saudara. Itu karena Roh Kudus yang ada dalam kita dan dia mengerjakan perbuatan itu. Jadi mari sadari hari ini bahwa sedari dulu waktu kita percaya kepada Tuhan, Roh Tuhan diberikan buat setiap kita. Amin. Dan di perjanjian baru di zaman anugerah ini dia enggak masuk keluar, enggak. Yang ada adalah dia tinggal di dalam kita hari ini sampai selama-lamanya. Tinggal keputusan kita adalah maukah kita bersepakat dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Karena setiap kali kan pasti ada pertempuran itu kan. Betul enggak? Waktu dengan pasangan kita struggle, konflik. Waktu kami share ini di FA Keluarga Muda, itu jadi warna, saudara. Konflik antar pasangan, ya. Maksudnya suami dan istri, bukan dengan pasangan yang lain, ya. Suami istri cekcok, konflik, marah. Terus saya suka ada anak-anak yang bilang, anak anggota komisi yang bilang bahwa, iya ada itu suara tuh bilang, tahan, sabar. Tapi ada suara lain bilang, masa ngana kalah? Ngana kok betul, bagi pak dia, ya, jangan mau kalah. Dan sejujurnya, suara mana yang kita sering dengar? Suara yang bilang, bagi Jo. Ngana itu korban, dia yang salah. Betul? Atau cuman saya, saudara? Kita sering submit kepada suara yang salah. Suara yang terus bawa kita melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Suara yang bawa kita untuk menjauh dari Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Kita sering submit di situ karena itu wilayahnya daging, saudara. Itu habitatnya daging. Daging akan terus self defense supaya kita dan kita. Beda dengan roh. Roh akan bawa untuk kita melihat orang lain bukan diri kita. Itu roh, saudara. Amin. Jadi pertempuran akan daily, sehari-hari akan terus terjadi.
dengan orang yang terdekat dengan kita. Tapi disitulah kesempatan kita mengalami Yohanes 16 ayat 3. Apabila dia datang yaitu roh kebenaran, dia akan pimpin kita. Kemana? Ke dalam seluruh kebenaran. Kita nggak ngerti jalan kepada kebenaran Allah. Kita nggak mengerti jalan kepada pribadi Allah yang maha besar itu. Rencana dia yang begitu sempurna dan kekal buat kita. Jalan ke sana kita nggak pernah tahu. Yang tahu apa? Roh kebenaran dan dia di dalam, saudara. Dia nggak pernah kemana-mana, nggak pernah ya pergi liburan dulu, vacation, staycation, ya, healing dulu nanti baru dia balik minggu depan kalau saudara sudah bertobat. Enggak. Dia di dalam. Tapi setiap saat saudara submit kepada suara kedagingan saudara, suaranya Roh Kudus gak bisa kita dengar lagi. Suaranya gak bisa kita dengar, karena begitu banyak noise, kebisingan yang terjadi dalam hati kita. Makanya Bapak Ibu, mari kita lanjut ayat 14 berkata, lakukanlah segala sesuatu yang mana? Yang tadi Allah yang mengerjakan di dalam kita, ketaatan, kerjakan keselamatan, lakukan segala sesuatu itu apa? Dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kata bersungut-sungut artinya perdebatan yang kita simpan di hati. Ternyata sungut-sungut bukan cuma tuh yang celoteh yang keluar, bukan. Sungut-sungut bahasa aslinya berkata perdebatan yang kita simpan di hati. Justru ketidaksenangan yang tidak kita kemukakan secara terbuka. Kayak tadi gambarannya. Saudara kena potong gaji, saudara mau marah, saudara gak bisa marah, cuman ada di dalam persungutan itu. Jengkel tuh di dalam. Tapi tetap lakukan? Lakukan. Nah itu, Tuhan mau ketaatan kita, kesepakatan kita dengan Roh Kudus, gak boleh ada sikap hati ini bersungut-sungut. Kita lakukan, tapi di sini jengkel, di sini nggak rela, nggak ikhlas, nggak tulus. Di sini penuh dengan kemarahan, kekecewaan. Tapi saudara, tubuh melakukan. Pergi ke gereja, pergi ke FA, saudara mengasihi, saudara senyum. Tapi di sini marah. Itu sikap bersungut-sungut dan Tuhan nggak suka. Apa yang kedua? Berbantah-bantahan. Kata berbantah-bantahan artinya mempertimbangkan dan mempertanyakan tentang mana yang benar. Keraguan-raguan yang timbul hasil imajinasi, penalaran dan pemikiran kita sendiri. Jadi kita tahu Roh Kudus mendorong kita melakukan sesuatu, tapi ada second opinion, ya, ada pertimbangan, betul nggak ya? Nyanda rugi kita kalau begitu. Itu bantahan yang pertempuran di dalam saudara hati kita. Penuh dengan bantahan, mempertanyakan mana yang benar. Kemudian muncul keraguan-raguan karena ada imajinasi, penalaran dan pemikiran kita sendiri. Kalau kita bikin begini, masa mau dapat begitu? Bukan dari Tuhan ini, darah Yesus berkuasa. Kita malah tengking Roh Kudus Bapak Ibu. Pigi jo minta ampun, kalau kita bikin begitu, kong dia lebih marah, aduh. Bukan dari Tuhan ini. Dari hantu. Ada begitu banyak pertanyaan, pertimbangan, keraguan. Tapi ternyata itu kita sementara berbantah. Yang tadi, kita gak bisa totalitas mengizinkan Tuhan memerintah. Telinga kita gak bisa peka untuk dengar mana suara Tuhan. Mana yang tuntunan dalam kebenaran, kita gak bisa lagi peka dengan semuanya. Yang adalah apa yang kita rasa itu benar. Apa yang kita pikir itu benar. Nah lihat, keberadaan dua sikap hati yang negatif ini akan merusak keberadaan dua unsur ketaatan tadi, yaitu mendengarkan dan melakukan. Kita gak mungkin lagi bisa mendengarkan suara Tuhan yang kita dengar suara hati keraguan-raguan kita. Kita gak bisa lagi melakukan karena kita penuh dengan persungutan dan perbantahan. Yang ada adalah kita akan terus melakukan apa yang kita rasa itu benar. Kita akan firm memegang kebenaran diri sendiri daripada kebenaran Tuhan bagi kita. Padahal Bapak Ibu mari kita lihat di ayat yang ke-15 sampai 16. Waktu kita mau sepakat sama Tuhan,
Totalitas kita mau mendengarkan dan melakukan apa kata Tuhan seperti di Ulangan 20 tadi. Maka ayat 15-16 bilang begini saudara. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi memang dari perjanjian lama gambaran bangsa yang terpilih bangsa Israel sampai hari ini gambaran itu tidak pernah berubah. Seperti dulu bangsa Israel tampil bersinar, begitu berbeda, ya, begitu spesial. Hari ini keadaan itu pun keadaan yang Tuhan destinikan bagi setiap kita. Diatur buat setiap kita bahwa kehidupan kita hari ini, kalau kita mengizinkan Dia yang memerintah, harusnya kehidupan kita seperti bintang yang bercahaya. Di mana? Bukan di sesama bintang, Bapak Ibu. Ya, tapi di mana? Di antara angkatan yang bengkok hati dan yang sesat. Jadi memang Tuhan tahu keadaan keseharian kita. Kita ada di sekitar orang-orang yang bengkok hati. Apa itu bengkok hati? Penuh dengan semua yang jahat di hati mereka. Mereka akan terus memikirkan hal-hal yang jahat. Kehidupan penuh dengan kejahatan. Kemudian apalagi kita akan ada di tengah-tengah angkatan yang sesat, gak tahu kebenaran. Terus lakukan yang jahat di mata Tuhan. Itu terjadi di sekitar kita Bapak Ibu, betul gak? Tuhan tahu itu. Tapi waktu Tuhan tahu itu, Tuhan bilang gini, kalau kita mau ambil keputusan, yang penting begini. Gak apa-apa kita ada di keadaan situasi itu. Tapi waktu kita izinkan Tuhan memerintah, ada kerjasama, kesepakatan dengan Roh Kudus yang memimpin, maka hidup kita bisa seperti bintang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Amin. Mari lihat Bapak Ibu. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Ini gambaran Bapak Ibu ya. Ini gambaran keadaan akhir zaman ini. 2 Timotius 4 ayat 3-4 saya baca dari FAYH. Sebab akan tiba waktunya orang tidak mau mendengarkan kebenaran dan mencari guru-guru yang pengajarannya sesuai dengan selera mereka. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan kitab suci dan dengan riang gembira mereka mengikuti paham mereka sendiri yang sesat. Memang dunia so jahat saudara. Bahkan kejahatan bukan cuma buat orang yang tidak percaya Tuhan. Ada juga di kumpulan kita. Yang terjadi adalah orang gak mau lagi mendengarkan kebenaran. Orang cari guru-guru yang pengajarannya sesuai dengan selera mereka. Mereka gak mau lagi mendengarkan apa yang dikatakan kitab suci. Tapi hanya mau mengikuti paham mereka sendiri yang sesat. Itu Bapak Ibu. Itu keadaan yang bengkok hati dan yang sesat ini. Makanya Tuhan bilang kalau kita tahu identitas kita. Kamu dipanggil sebagai anak-anak Allah. Ya. Kunci untuk kita tampil bersinar, Tuhan memberikan kemenangan cuman satu. Hari ini, izinkan Tuhan memerintah dalam kehidupan kita. Kalau dia memerintah, dia pasti bawa kebaikan buat kita. Kalau Tuhan memerintah, dia pasti datangkan kesejahteraan buat kita semua. Amin. Tapi di situ perlu hubungan. Tempatkan dia sebagai pemilik otoritas, kekuasaan, absolut, authority ada dalam dia. Dan setiap saat saudara melakukan sesuatu, saudara submit kepada apa yang Tuhan mau. Gampangkah itu? Gak gampang. Yang saya bilang tadi, terus ada pertempuran di dalam saudara. Dalam kesendirian kita, dalam kelemahan kita, waktu capek, waktu burn out, ya. Wah itu saat-saat rapuh untuk terus iblis datang dengan suara-suara yang menggoda kita, mengintimidasi kita,
menarik kita untuk lakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di situ firman ini berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dengan apa? Takut dan gentar. Terus ambil keputusan, enggak. Saya punya Tuhan yang besar. Yang dia berjanji, dia akan berikan kemenangan bagi saya. Amin. Itu kunci kemenangan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.